Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Preventive Dentistry dengan materi deposit lunak yang melekat pada permukaan gigi. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang deskripsi dari mata kuliah ini. Mata kuliah Preventive Dentistry ini merupakan mata kuliah inti serta panduan bagi mahasiswa di klinik pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut jurusan perawatan gigi. Karena mata kuliah ini termasuk prasyarat bagi mahasiswa untuk praktikum di klinik. Mahasiswa harus bisa membedakan lapisan atau deposit lunak pada permukaan gigi, khususnya debris, plak, kalkulus, dan style. Kemudian mahasiswa memberi nilai pada masing-masing lapisan tersebut. Tetapi pada materi ini khususnya tentang pengertian dari masing-masing lapisan atau deposit lunak beserta gambarnya. Adapun tujuan dari materi ini secara khusus adalah mahasiswa dapat menjelaskan lapisan yang melekat pada permukaan gigi, antara lain lapisan aqueous pellicle, lapisan material alba, lapisan food debris atau sisa makanan, lapisan plak, lapisan kalkulus atau karang gigi, dan terakhir lapisan style atau perwarnaan pada gigi. Baiklah, kita masuk ke sajian materi pertama, yaitu tentang aqueous pellicle. Lapisan aqueous pellicle adalah lapisan tipis, licin, tidak berwarna, translucent, aseluler, serta bebas dari bakteri. Lokasinya tersebar merata pada permukaan gigi. Biasanya lebih banyak terdapat pada daerah yang berdekatan dengan gusi. Bila diberi larutan perwarna atau disclosing solution, maka akan terlihat suatu permukaan yang tipis dan pucat. Berbeda dengan plak, kelihatan lebih kontras warnanya. Coba kita lihat pada gambar di samping, maka akan terlihat pada tepi gusi lapisan tipis yang disebut dengan lapisan aqueous pellicle. Material alba. Material alba adalah merupakan deposit lunak dan lengket berwarna kuning atau putih keabuan yang melekat pada permukaan gigi, tambalan gigi atau restorasi, kalkulus, dan pada gusi. Material alba ini mudah disingkirkan atau dibersihkan dengan semprotan air. Material alba ini juga merupakan kumpulan atau serpihan dentin yang berasal dari dinding saluran akar. Secara patogenesisnya, material alba ini terbentuk dari sisa makanan yang menempel di celah gigi dan merupakan faktor pendukung timbulnya karies. Material alba dibedakan menjadi food retensi dan food infeksi.
Food debris. Food debris adalah sisa makanan yang mengalami likuidifikasi oleh enzim bakteri. Walaupun debris ini mengandung bakteri, tapi lebih mudah dibersihkan. Berbeda dengan plak dan materi alba, dapat dilihat pada gambar di samping. Terlihat penumpukan debris pada lidah, mukosa membran, tepi gusi, atau interproximal. Kelihatan sekali debris yang banyak akan membuat suasana dalam mulut tidak sehat dan berbau tidak sedap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang plak. Plak adalah merupakan suatu deposit atau lapisan yang melekat erat pada permukaan gigi yang terdiri dari bakteri dan berkembang biak di atas suatu materi atau tempat interseluler apabila seseorang melalaikan kebersihan gigi dan mulutnya. Dalam jumlah sedikit, plak tidak dapat dilihat kecuali bila menggunakan pewarna atau disclosing solution. Apabila plak telah menumpuk, plak akan terlihat berwarna abu-abu kekuningan. Plak lebih mudah timbul pada sepertiga permukaan gusi dan pada permukaan yang cacat dan kasar. Gambar di samping menunjukkan bahwa plak dapat dilihat dengan menggunakan zat pewarna atau disclosing solution. Mekanisme terbentuknya plak gigi. Tahap pertama, setelah lapisan agar kolikal terbentuk, bakteri mulai berproliferasi dan disertai dengan pembentukan matrik interbakterial yang terdiri dari polisakarida ekstraseluler, yaitu dextran dan levans, yang banyak mengandung saliva. Populasi bakteri yang paling banyak adalah jenis Streptococcus sanguis. Tahap kedua, pada hari kedua sampai keempat muncul bakteri Coccus gram negatif dan Bacillus anaerob. Kemudian hari kelima timbul bakteri Fusobacterium. Pada hari ketujuh, plak sudah matang yang ditandai dengan munculnya bakteri jenis Spirofyta dan Vibrio. Hari ke-28 sampai ke-29 jumlah Streptococcus menjadi berkurang. Faktor yang mempengaruhi terbentuknya plak. 1. Lingkungan fisik yang terdiri dari anatomi dan posisi gigi, anatomi jaringan sekitar, dan struktur permukaan gigi. Apabila permukaan tersebut diberi pewarnaan dengan disclosing solution, maka daerah tersebut terlihat plak lebih banyak. Kedua yaitu friksi atau gesekan. Kebiasaan mengunyah pada satu sisi, hal ini dapat menjadi penumpukan plak pada sisi yang jarang digunakan untuk mengunyah. Sebaliknya, pada daerah yang digunakan untuk mengunyah, plak tidak begitu banyak. Ketiga, pengaruh diet, yaitu sumber dan jenis makanan yang lunak dan banyak mengandung karbohidrat
dengan jenis sukrosa karena akan menghasilkan dexkandilapan yang memegang peranan penting dalam pembentukan plak. Hubungan plak dengan karies. Bakteri dalam plak akan menjadi faktor pendukung terjadinya karies karena bakteri-bakteri tersebut akan melakukan metabolisme terhadap sisa-sisa makanan yang tertinggal. Seperti pada gambar di samping dapat kita lihat proses terjadinya karies atau lubang gigi. Hubungan antara plak dengan penyakit periodontal. Bakteri yang terdapat dalam plak dalam jumlah banyak akan mengalami infeksi sampai pada jaringan periodontium. Seperti gusi akan mengalami peradangan. Bila hal ini dibiarkan, akan mengalami peradangan lanjut hingga ke tulang alveolar. Seperti pada gambar di samping ini, plak pada tepi gusi yang akan membuat gusi menjadi meradang. Lapisan selanjutnya adalah kalkulus. Kalkulus disebut juga dengan karang atau tartar. Kalkulus adalah lapisan atau deposit yang keras, berwarna kuning hingga coklat dan melekat erat pada permukaan gigi. Biasanya bisa melekat juga pada tambalan gigi dan gigi palsu. Kalkulus ini merupakan plak yang sudah mengalami pengapuran atau kalsifikasi. Gambar di samping terlihat kalkulus yang menempel pada permukaan gigi atau di leher gigi berwarna kuning dan biasa mengeluarkan bau yang tidak sedap. Macam-macam kalkulus. 1. Supragingival kalkulus. Supragingival kalkulus adalah kalkulus yang melekat erat pada permukaan gigi atau mahkota gigi, mulai dari puncak gingival margin, serta dapat dilihat warnanya kuning kekuningan dan biasanya mudah dilepaskan. Kemudian subgingival kalkulus. Subgingival kalkulus ini kalkulus yang melekat erat pada permukaan gigi, terutama di bawah saku gusi, biasanya tidak terlihat. Untuk menentukan lokasi, dapat menggunakan alat yaitu dental probe. Kemudian mempunyai warna coklat tua, hijau, serta kehitaman. Untuk contoh, dapat Anda lihat pada ilustrasi gambar di atas.
Proses terjadinya kalkulus, yaitu dimulai dari penumpukan plak akibat tidak menggosok gigi, kemudian lama-kelamaan tidak dibersihkan lagi, plak akan mengeras menjadi karang gigi. Seperti pada gambar, terlihat penumpukan makanan dari sukrosa kemudian menjadi mengeras akan menjadi karang gigi. Lapisan terakhir yaitu stain atau pewarnaan pada gigi. Menurut Grossman tahun 1995, stain adalah lapisan atau deposit yang berwarna pada permukaan gigi yang merupakan masalah estetik atau penampilan serta tidak menyebabkan peradangan pada gusi. Stain terbagi menjadi satu menurut lokasi, intrinsik dan ekstrinsik. Menurut sumber, eksogen dan endogen. Pada gambar di samping terlihat stain berwarna coklat. Macam-macam stain. Di sini, stain yang terlihat yaitu stain ekstrinsik, antara lain yellow stain, yaitu stain yang berasal dari makanan yang menggunakan zat berwarna. Biasanya stain ini berwarna kuning. Kedua, brown stain. Brown stain ini merupakan pelikat tipis yang translucent yang dijumpai pada bagian bukal gigi molar atas dan lingual gigi insisi pusaran bawah. Hal ini timbul karena seorang tidak bersih dalam menggosok giginya. Pelikat ini dapat menyerapkan bermacam warna pada bahan kimia seperti stannous fluoride, yaitu coklat muda. Kedua, bahan kimia seperti teh, kopi, dan susu kedelai. Tiga, obat kumur anti plak yaitu chlorhexidine dan alexidine, yaitu warna coklat. Ketiga itu black stain. Black stain ini pewarnaan pada gigi yang berupa garis hitam tipis pada tepi gusi. Hal ini sering terjadi pada wanita. Black stain terjadi juga pada orang yang oral hygiene baik. Penyebabnya adalah bakteri chromogenit. Keempat itu grain atau green stain. Stain yang berwarna hijau atau kuning kehijauan sering dijumpai pada anak-anak. Green stain terdapat pada daerah permukaan labial gigi anterior atas atau pertengahan gusi. Penyebabnya adalah oral hygiene buruk. Penyebabnya adalah bakteri chromogenit dan perdarahan pada gusi. 5. Orange stain. Orange stain ini jarang dijumpai. Stain ini terbentuk oleh bakteri chromogenit seperti Serratia marquez scans dan Flavobacterium lutescens. Keenam yaitu black metallic stain. Metallic stain terbentuk akibat metal yang masuk ke dalam gambrut dalam bentuk debu, terhisap oleh buruh industri atau secara sistemik pemberian obat yang mengandung metal. Yang terakhir yaitu stain intrinsik endogen, yaitu stain yang menyatu pada struktur gigi dari arah dalam dan dihubungkan dengan prode perkembangan gigi. Hal ini terjadi pada gigi yang pulpanya non vital dan berwarna akibat minum antibiotik, yaitu tetrasiklin dalam jumlah yang banyak.
Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.